Teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan sterilisasi. Dalam laboratorium mikrobiologi kita perlu memperhatikan kondisi aseptik, di mana kondisi tersebut merupakan kondisi untuk mengendalikan lingkungan sekitar supaya tidak terjadi kontaminasi, termasuk alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat akan melakukan aktivitas di laboratorium. Nah, pada umumnya kita akan menggunakan cawan Petri dan juga tabung reaksi, juga beberapa alat di laboratorium pada umumnya seperti Erlenmeyer, kemudian pipet, spatula dan sebagainya. Kita juga harus melakukan sterilisasi terhadap alat-alat tersebut. Nah, kali ini kita akan coba lihat bagaimana cara untuk melakukan sterilisasi pada cawan Petri dan juga tabung reaksi. Nah, untuk tabung reaksi, di sini tabung reaksinya sudah kering, dalam kondisi sudah kering, sudah dicuci, kemudian akan kita lakukan sterilisasi menggunakan autoclave. Nah, sebelum itu kita perlu membuat bundelan. Bundelan ini terbuat dari kapas dan juga kain kasa. Jadi ada kapas dan juga kain kasa, kemudian kita ikat yang menggunakan tali. Nah, ini atau benang kasur ya, biasa disebut benang kasur. Kita ikat sampai kencang. Kemudian setelah kita ikat sampai kencang, lalu kita masukkan pada mulut tabung. Nah, pastikan bahwa bundelan yang kita buat memiliki ukuran yang pas ya teman-teman. Artinya kondisi udara tidak bisa masuk ke dalam ataupun juga tidak terjadi sirkulasi. Tandanya ketika kita cabut akan menghasilkan suara seperti pluk ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tandanya sudah bisa digunakan atau kompatibel ya. Tidak ada sirkulasi udara yang masuk. Nah, ini untuk tabung reaksi, begitu pula untuk Erlenmeyer. Jadi Erlenmeyer kita buat terlebih dahulu bundelannya gitu ya, di Erlenmeyer, lalu nanti kita sterilisasi. Nah, ini untuk tabung reaksi. Nah, untuk cawan Petri juga sama, kita cuci terlebih dahulu. Setelah kita cuci maka kita keringkan ya teman-teman. Biasanya untuk mengeringkan standar laboratorium kita bisa menggunakan oven untuk menguapkan air yang ada pada cawan Petri gitu ya. Nah, setelah itu kita simpan di atas kertas ya teman-teman. Jadi kita bungkus menggunakan kertas. Pastikan bahwa semua bagian dari cawan Petri ini tertutup ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita bungkus. Setelah kita bungkus, maka kita akan masukkan ke dalam plastik. Sama ini juga kita bungkus ya menggunakan kertas. Pastikan semua bagiannya tertutup ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik. Nah, kita menggunakan plastik tahan panas ya. Ini kita masukkan. Kemudian setelah itu kita lakban ya teman-teman. Ditutup dengan menggunakan selotip ya. Ini pastikan semua bagiannya tertutup. Nah, kemudian setelah kita membungkus bagian yang ingin kita autoclave, lalu kita masukkan ke dalam autoclave. Nah, setelah kita membungkus
alat yang akan kita gunakan menggunakan plastik dan juga kertas. Langkah selanjutnya kita memasukkannya ke dalam autoclave. Nah, ini yang teman-teman merupakan autoclave, di mana alat ini berfungsi untuk sterilisasi alat yang akan kita gunakan. Di sini ada arah ya, atau pengukur tekanan dan juga suhu. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk mensterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanannya 1,5 atmosfer selama 15 hingga 20 menit. Nah, mari kita masukkan ya ke dalam. Kemudian kita tutup. Nah, untuk menutupnya, teman-teman bisa memasangkan bagian-bagian katup ini hingga semuanya terkunci. Kemudian setelah semuanya terkunci, maka langkah selanjutnya kita akan menaruhnya di atas kompor. Lalu kita nyalakan apinya dan kita tunggu hingga suhu dan tekanannya naik.